Pada tanggal 1 Agustus 2012, KPK menetapkan 4 tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM roda 2 dan roda 4 yang dilakukan oleh 1. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Joko Susilo yang telah merugikan negara sebesar 32 miliar. 2. Wakil Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Didik Purnomo yang merugikan negara sebesar 50 juta dengan berperan sebagai pejabat pembuat komitmen yang mengatur kemenangan tender kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. 3. Budi Susanto sebagai pemilik PT Citra Mandiri Metalindo Abadi yang merugikan negara sebesar 93,38 miliar. 4. Sukoco Bambang sebagai pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia yang meraup untung sebesar 3,93 miliar sebagai subkontraktor dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi untuk pembuatan alat simulator SIM. Terkait dengan kasus ini, Joko Susilo didakwa oleh hakim telah melakukan 3 pelanggaran, yaitu 1. Melakukan penggelembungan harga alat simulator SIM dengan menyusun harga perkiraan sendiri bersama dengan Budi Susanto seharga 77,79 juta per unit untuk simulator SIM sepeda motor yang dibeli dengan harga 48 juta per unit. Sementara untuk harga simulator mobil, Budi menjual kepada Direktorat Lalu Lintas seharga 256.142.000 per unit, padahal simulator SIM itu dibeli Budi dari perusahaan Bambang seharga 80 juta per unit. 2. Sengaja menyembunyikan asal-usul aset dengan tidak melaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebesar 42,95 miliar dan 15 miliar. 3. Melakukan tindak pencucian uang sebesar 53,86 miliar sehingga diakumulasi telah merugikan negara sebesar 110,860 miliar. Seandainya angka tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan pendidikan di Indonesia, maka akan ada 50 gedung sekolah dasar yang memiliki fasilitas yang sangat cukup baik. Dengan terbuktinya Joko Susilo melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan membeli aset yang diatasnamakan orang lain, maka dengan adanya kasus ini, Joko Susilo tidak menerapkan nilai ASN yang harmonis. Beliau tidak melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga sebagai aparatur negara, beliau tidak bisa menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Joko Susilo tersangka kasus korupsi proyek pengadaan simulator alat uji surat izin mengemudi senilai 196 miliar. Tersangka menyalahgunakan kewenangan jabatan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tidak bertanggung jawab, sehingga bertolak belakang dari nilai berakhlak, salah satunya akuntabel. Dalam kasus tindak pidana korupsi, Bapak Joko Susilo melakukan penyalahgunaan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. Dalam nilai dasar ASN berakhlak, melanggar nilai kompeten, di mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Sebagai seorang pimpinan, beliau menginstruksikan hal yang salah di luar kompetensinya, yaitu melakukan tindak penggelembungan harga alat simulator SIM dengan menyusun harga perkiraan sendiri. Di mana seharusnya, prosedur penyusunan harga sebaiknya dilakukan oleh tim internal pada instansi yang berkompeten pada bidangnya, bukan dilakukan secara personal. Sebagai pemimpin, beliau seharusnya bisa menjaga kompetensi serta nama baik dirinya juga institusi tempat dia bekerja. Dengan terbuktinya Joko Susilo melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan membeli aset yang diatasnamakan orang lain, maka dengan adanya kasus ini, Joko Susilo tidak menerapkan nilai ASN yang harmonis. Beliau tidak melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga sebagai aparatur negara, beliau tidak bisa menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat.
Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Djoko Susilo adalah salah satu tersangka korupsi kasus proyek pengadaan simulator alat uji surat izin mengemudi senilai 196 miliar pada 27 Juli 2012. Jika dilihat dari nilai-nilai ASN poin loyal, beliau tentu saja tidak mencerminkan ASN yang loyal. Ini dikarenakan beliau telah mencoreng nama baik instansi kepolisian dengan kasus korupsinya. Bukan hanya itu saja, beliau juga tidak setia kepada Pancasila karena melanggar sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara Djoko Susilo menimbun kekayaan yang disita KPK menggunakan data orang lain dalam sertifikat asetnya. Dan aset tersebut dikelola oleh orang-orang kepercayaannya. Bagi pihak-pihak yang terseret atau namanya terkait dengan harta-harta yang dimiliki Djoko Susilo ini, mereka bisa terseret tindak pidana pencucian uang. Bentuk pelanggaran terhadap nilai dasar ASN kolaboratif oleh Djoko Susilo yaitu Djoko Susilo terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. Djoko terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar pekerjaan simulator roda 2 dan roda 4 diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Perbuatan ini bertentangan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Hal ini tidak sesuai dengan nilai dasar ASN kolaboratif, yaitu tidak memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyediaan barang dan jasa. Selain itu, Djoko Susilo juga terbukti melakukan penggelembungan atau markup harga alat simulator SIM dengan menyusun harga perkiraan sendiri bersama Budi Susanto. Setelah menelisik lebih dalam dan memahami mengenai kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM yang dilakukan oleh mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo, kami sadar bahwa kerugian besar dialami oleh negara yang seharusnya dana tersebut bisa dialokasikan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan semata untuk kepentingan para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami sekelompok pun berkomitmen untuk menjadi ASN yang berakhlak. Dengan hal yang pertama kami lakukan akan berpegang teguh kepada Pancasila sehingga kami akan selalu teringat bahwa segala tindakan yang kami lakukan harus berpedoman kepada Pancasila. Yang kedua, kami sebagai ASN akan bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Lalu kami akan senantiasa berorientasi pada pelayanan sehingga kesejahteraan bangsa dan negara dapat terwujud. Itulah ulasan dan analisis kami terkait kasus pelanggaran nilai berakhlak oleh ASN. Semoga kita senantiasa dapat mengamalkan nilai berakhlak dan menjadi ASN yang bangga melayani bangsa.